Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Istik Belajar, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat. Di video kali ini suasananya berbeda dari video-video biasanya yang biasanya seputar pendidikan. Untuk kali ini Istik Belajar mau berbagi pengalaman yang kurang menyenangkan yang saya alami qadarullah selama 6 tahun belakangan ini. Sebenarnya Istik Belajar badannya sehat, tetapi ada yang tidak sehat. Kalau teman-teman perhatikan di video-video sebelumnya, jarang sekali Istik Belajar membuat video yang memperlihatkan Istik berdiri, apalagi berjalan. Kenapa? Karena pada kesehariannya Istik Belajar harus menggunakan alat bantu tongkat untuk berjalan. Kenapa? Video kali ini Istik Belajar mau berbagi pengalaman. Ternyata teman-teman, setelah bergonta-ganti dokter, dari dokter saraf 1, dokter saraf 2, dokter lainnya, ternyata saya kena sringomelia. Apa itu sringomelia? Sringomelia pada dasarnya itu berasal dari kata sring yang artinya itu cairan. Maksudnya itu adanya penumpukan cairan yang berlebih di dalam tulang belakang sehingga mengganggu saraf-saraf utama yang ada di dalamnya. Kalau bahasa mudahnya teman-teman, kata penjelasan dari dokter, sringomelia itu sebenarnya termasuk juga kista yang berisi cairan dan letaknya itu di dalam tulang belakang, ya. Kalau kista itu kan sebenarnya kayak tumor jinak di ovarium. Nah, kalau sringomelia ini adalah kista yang ada di dalam tulang belakang. Apa saja gejalanya? Untuk gejala itu bisa berbeda-beda dari tiap penderita, tergantung dari tingkat keparahannya. Kalau yang Istik rasakan sendiri itu yang sangat jelas itu adalah gangguan di fungsi kaki. Yang pertama itu kaki saya itu drop sehingga susah untuk ditegakkan. Menjepit sendal itu enggak kuat. Kemudian juga kaki terasa berat jika untuk berjalan dan makanya harus pakai bantuan tongkat kalau yang saya alami. Kemudian ada juga gangguan di BAK dan BAB-nya. Pada awalnya memang nggak ada rasa nyeri-nyeri sedikit pun teman-teman, hanya kaki terasa tidak stabil saja. Tapi setelah bertahun-tahun itu rasa nyeri mulai ada di sekitar lutut. Sebenarnya untuk sringomelia ini yang saya alami itu gangguan di fungsi motorik. Kalau untuk sensorik itu alhamdulillah sebenarnya tidak banyak terganggu. Untuk cerita sampai ketemu sumber penyakitnya ini sebenarnya tidak cepat ya teman-teman ya, karena setelah 5 tahun itu baru ketemu. Pertama sempat harus gonta-ganti dokter karena antara dokter satu sama dokter yang lain itu vonisnya berbeda-beda. Pada awalnya ada yang mengatakan saraf kejepit, ada yang bukan, ada yang otot penopang lututnya yang lemah, bahkan ada dokter yang bingung ini sakitnya apa. Nah akhirnya ya sudahlah, pengobatan alternatif saja, mulai dari bekam, terapi,
fisioterapi juga, dan itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya setelah semakin berat, kemudian memutuskan untuk ke rumah sakit ortopedi atau ke dokter ortopedi. Itu saja langsung ditangani oleh 2 dokter ortopedi bagian lutut sama tulang belakang. Itu saja masih sempat kebingungan, akhirnya harus MRI itu sampai 3 kali. Akhirnya ditemukanlah adanya seringomelia di dalam tulang belakang, dan karena menurut saya ini sudah parah dan sudah lama tidak kunjung sembuh, maka bismillah akhirnya jalan operasi saya pilih. Dan video ini saya buat ketika juga masih opnam pasca operasi ya teman-teman, biar nggak jenuh, biar tetap produktif. Mohon doanya dari teman-teman semua, nanti cepat pulih dan sehat kembali, bisa aktivitas seperti biasa, dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.